Kembali lagi kita akan mengulas seputar soft skill ya. Jadi di dalam dunia kerja ada dua kemampuan yang diperlukan dan ini dua-duanya penting. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Instagram SMK Bina Prestasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus narasumber kita pada hari ini pada kajian seri ketiga SMK Bina Prestasi yang bertema soft skill religi. Yang akan menjadi narasumber adalah Ustadz Muhammad Zain yang alhamdulillah telah bergabung di live Instagram SMK Bina Prestasi pada hari ini. Ustadz Muhammad Zain, tema kita pada hari ini adalah tentang soft skill religi. Jadi di dunia kerja itu ada dua soft skill, ada dua skill yang harus kita miliki ya. Ini untuk anak-anak SMK dan semuanya sebenarnya harus punya dua skill ini, yaitu hard skill dan soft skill. Di mana hard skill ini adalah kemampuan di bidang pekerjaan yang dia tekuni. Sedangkan soft skill ini dimiliki oleh semua orang di bidang pekerjaan apapun itu. Nah, SMK Bina Prestasi ingin mengembangkan bagaimana agama Islam ini mengajarkan soft skill, ya, yaitu kemampuan yang bersifat kecerdasan emosional, sifat kepribadian, keterampilan sosial, komunikasi, bertutur bahasa, dan lain sebagainya, yang intinya adalah mencirikan kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Itu tema yang akan kita bahas Ustadz Muhammad Zain. Selanjutnya 30 menit ke depan kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Muhammad Zain tentang soft skill, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang menjadi karakter seorang muslim sejati. Saya langsung persilakan kepada Ustadz Muhammad Zain MA untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih banyak Ustadz Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdu lillahi rabbil alamin. Kawan-kawan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman dari SMK Bina Prestasi. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang soft skill religi. Jadi ada dua kata, yang pertama soft skill, yang kedua adalah religi. Kalau soft skill, kalau secara bahasa sebetulnya kita sama-sama tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Adit tentang ada yang nanti namanya ada hard skill. Nah, kalau soft skill ini biasanya kemampuan seseorang dalam bidang intrapersonal, kemudian dalam bidang interpersonal. Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang soft skill, semua orang pasti ingin memiliki kelebihan dibanding yang lain-lainnya. Baik dalam bidang komunikasi, kemampuan dari sisi intuisi, kemampuan buat kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tentunya berbicara tentang soft skill. Yang soft skill itu kalau dalam bahasa agama kita diingatkan dalam hadis Nabi SAW, yaitu letaknya di niat. Letaknya kalau secara interpersonal atau intrapersonal, secara dalam itu, semua soft skill itu keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, baik interpersonal maupun interpersonal,
itu sampai dia mengembangkan hasil yang maksimal, semuanya tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah. Nah, ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muhaddisin, Imam Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan tentang niat. Letaknya semuanya, kemampuan seseorang itu adanya di niat, motivasi, keinginan semuanya adanya di niat. Jadi dengan adanya soft skill itu, setidak-tidaknya bagi seorang siswa yang sudah lulus sekolah, sehingga dia nanti ketika bekerja, memang soft skill itu yang dibutuhkan di perusahaan. Di antaranya apa? Thinking skill, kemudian learning skill, maupun living skill, yang semuanya berkaitan dengan individu. Soft skill yang dimaksud adalah karakter yang ada dalam jiwanya. Dalam bahasa Islam dikenal dengan intrapersonal itu akhlak. Tadi sudah sama-sama kita simak Ustadz Adit bahwa akhlak itu minimal menyebutkan soft skillnya itu dalam intrapersonal itu adalah karakter, keyakinan, manajemen perubahan, manajemen stres, kemudian manajemen waktu, proses berpikir kreatif. Sehingga yang menentukan orang sukses atau tidaklah dirinya sendiri. Makanya dalam Al-Quran menyatakan semuanya bukan orang lain yang rubah, tetapi diri sendiri. Makanya walaupun diri sendiri, tapi kita dipengaruhi oleh orang lain. Di antaranya guru kita, orang tua kita. Makanya ada nyanyiannya kan. Man ana, man ana, laula. Tuh, gitu kan? Ya, betul, Ustaz. Kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Artinya nggak mungkin kita menjadi siapa-siapa. Man ana, siapa saya? Berapa banyak orang sukses? Tidak mungkin Ustadz Adit bisa mengajar di SMK Bina Prestasi kalau tidak jeripaya diri sendiri. Dirinya dulu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan, dalam bahasa psikologi namanya faktor internal dan faktor eksternal. Eksogen, kemudian faktor dari dalam juga. Jadi intrapersonal itu karakter. Kok bisa anaknya rajin sholat? Boleh jadi karena bapaknya mencontohkannya. Karena boleh jadi ibunya yang mencontohkannya. Kenapa dia bisa yakin? Dalam kaidah fikih dinyatakan, ketika mondok di Darussunnah, dulu juga sama Ustadz Adit di Darussunnah, ada kaidah fikih nyatakan al-yakinu la yuzalu bisak. Keyakinan itu tidak bisa merubah. Kalau orang udah yakin, nikmat rasanya tuh. Yakin, ya kan? Semuanya modalnya yakin tuh. Itu soft skill dari diri sendiri. Interpersonal, termasuk interpersonal. Interpersonal itu kita komunikasi individu kita. Kalau tadi internal, sekarang internal diri kita dengan orang lain. Itu namanya dikenal dengan interpersonal, itu bahasanya komunikasi. Minimal dalam bahasa agama, komunikasi itu adalah apa? Dengan kita senyum. Kalau adik-adik nanti bekerja dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah lembaga, maka jangan lupa 5S, salam, senyum, apalagi itu Ustadz Adit? Salam, senyum, Sapa, sholat, sopan santun gitu ya. Yang iya, menggambarkan itu adalah karakter komunikasi yang baik. Bahkan Ya, dalam bahkan hadis nyatakan, orang yang dia senyum awet muda, termasuk sedekah. Tabassam yusabbibus sabab. Maka bahkan dengan senyum, dia termasuk dari bagian dari sedekah. Latihan senyum. Coba ini teman-teman dari Bina Insan Prestasi, latihan kita bersedekah, yuk. Diukur nih SMK senyum yang Bina baik. Prestasi, Ustaz. Oh, SMK mohon maaf, Bina SMK Bina Prestasi. Prestasi. Prestasinya tetap dibina terus. Harapannya soft skillnya, religinya baik. Semakin meningkat, ya kan? Latihan senyum. Nih diukur nih, pakai penggaris. Udah pada punya penggaris nggak nih? Sebelah kanannya 1 cm, sebelah kiri 2 cm. Ditarik semakin lebar. Oke, kita latihan senyum. Nah, semakin senyum. Nah, Gimana senyum saya, bayangin. Nah, kalau ke saya senyum, ke Ustadz Adit saja, saya lihat Ustadz Adit senyum ke saya. Berarti ketika senyum, pantulan, cahaya, kebaikan muncul bukan ke orang lain, tapi ke diri kita sendiri. Alhamdulillah. Seperti halnya Ustadz Adit bercermin di kaca, Ustadz Adit senyum, maka lihat raut wajah kita tersenyum.
Kalau kita cemberut, maka raut wajah kita juga cemberut, begitu ya kan? Ini yang menggambarkan berarti betapa pentingnya kita harus senantiasa untuk senyum. Maka senyum itu bukan untuk orang lain, tapi buat diri kita sendiri. Nah, kemudian relasi juga sama. Nah, dalam bahasa agama, soft skill religi adalah sebetulnya silaturahim. Nah, silaturahim. Silaturahim ini menyebabkan kita panjang usia, nambah rezeki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yansalahu fi asari falyasir rahimahu. Orang yang ingin dia ditambahkan rezekinya, usianya dipanjangin, maka dikasih resep dalam bahasa religi itu, dalam bahasa agama Islam, yaitu silaturahim. Silaturahim itu insya Allah nambah rezeki, bukan hanya nambah rezeki, dijamin masuk surga. Karena Nabi menjelaskan orang yang memutus relasi, orang yang memutus komunikasi, orang yang memutus dalam silaturahim, maka tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya silaturahim ini luar biasa. Menyatukan yang terputus, merekatkan yang tidak rekat. Jadi semakin rekat sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian ada kajian motivasi. Motivasi ini kan ada motivasi disebabkan oleh internal, ada motivasi disebabkan oleh eksternal. Nah, motivasi individu tadi itu bahasa dalam hadis tadi adalah niat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Dalam kaidah fikih dinyatakan segala sesuatu itu tergantung dari niat. Al-umuru bimaqasidiyah. Segala sesuatu itu tergantung dari niat kita semuanya. Niatnya baik atau tidak. Motivasi itu bisa kita maknai sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan amal kebaikan. Ini namanya adalah motivasi. Jadi motivasi, ya silakan. Dipersilakan kepada pemirsa Instagram SMK Bina Prestasi sambil menyimak, mungkin ada pertanyaan silakan diketik di kolom komentar ya, sambil kita mendengarkan Ustadz melanjutkan pemaparannya. Silakan Ustadz. Oke, baik. Jadi intinya bahwa motivasi itu ada dua, ada yang namanya internal, ada motivasi yang namanya eksternal. Kalau motivasi internal yaitu dari diri sendiri. Kalau motivasi eksternal boleh jadi dari orang lain, kita belajar dari keluarga, ini juga mempengaruhi. Makanya tidak mungkin kita menjadi siapa-siapa kalau tidak karena jasa dari guru, jasa dari orang lain yang sangat kita cintai. Di antaranya siapa? Yaitu bapak dan ibu kita. Sehingga menjadi sesuatu yang luar biasa kalau kita betul-betul ingin yang namanya tadi berakhlakul karimah. Yaitu motivasi dari dalam diri sendiri dan motivasi dari luar. Ala kulihal bicara tentang soft skill yang intrapersonal dan interpersonal itu setidaknya dalam ajaran Islam untuk motivasi. Kalau kawan-kawan malas, maka jangan bergabung kepada teman-teman yang malas. Tapi bergabungnya dengan yang semangat. Jadi lahirnya lebih semangat. Makanya saya teringat apa yang katakan oleh Bung Karno, berikan saya 10 orang pemuda, saya akan guncangkan dunia. Tapi kalau teman-teman SMK Bina Prestasi, Pak jangan 10 kebanyakan. Berikan saya 7 orang pemuda, saya akan jadikan boy band. Nah, boy band ini karena kenapa tadi? Motivasi. Yang lain semuanya karena ada satu hobi, satu kebiasaan sehingga menjadi lebih baik luar biasa. Motivasi. Ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu dalam bahasa dalam Al-Qur'anul Karim itu kita bisa lihat namanya semuanya kita adalah pemimpin. Atau dalam bahasa Arabnya itu dalam Al-Qur'an namanya khalifah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Bahkan dalam hadis Nabi menggunakan kepemimpinan itu namanya ra'in. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, soft skill yang ada, kenapa orang bisa baik akhlaknya? Perangainya bisa baik karena dalam diri kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya diminta pertanggungjawaban. Kullukum ra'in. Kita adalah pemimpin, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk negosiasi, presentasi. Nah, tentunya
kayak semacam interpersonal seperti ini nggak mungkin kalau tidak dilatih. Berbicara di depan publik, maka butuh ada pelatihan-pelatihan. Maka soft skill ini harapannya orang bisa intinya ada juga yang menerjemahkan soft skill itu setidaknya teman-teman SMK Bina Prestasi ini memiliki yang pertama presentation skill, keahlian dalam presentasi. Ya minimal ada pelatihan-pelatihan dari sisi pelatihan untuk pidato kalau dalam pesantren gitu ya. Kalau dalam pelatihan-pelatihan di sekolah boleh jadi tugas upacara gitu kan, tugas-tugas yang lainnya. Ini kan pelatihan, jadi minimal dalam skillnya. Tim skill, nah itu dalam paskibra itu kan ada juga kan, tim skill, latihan. Bagaimana untuk bekerja dalam tim. Ini juga nanti saat adik-adik lulus di sekolah, bagi yang mau kerja silakan, yang mau kuliah lagi silakan, ternyata dibutuhkan teamwork untuk bekerja. Kemudian ada juga yang menerjemahkan soft skill itu bagiannya adalah leadership tadi, bersama kepemimpinan. Dan yang sangat penting adalah yang dibutuhkan soft skill adalah customer service skill, pelayanan melayani, ya kan, pelayanan dengan yang prima. Nah, kemudian team management. Nah, kita bisa memiliki semuanya itu dengan belajar, dengan seminar, dengan pelatihan, bisa merubahnya. Termasuk juga job interview. Adik-adik juga harus tahu juga bagaimana trik bisa wawancara itu bisa dihadapin. Jangan sampai nanti pakainya bajunya belang-belang gitu ya. Bajunya memukau. Justru bisa mengurangi dari wawancara. Termasuk communication skill. Communication skill itu adalah yang namanya tadi soft skill yang dimiliki oleh kawan-kawan semuanya. Baik dari Ustaz, sisi agama, ya. Ini ada 2 pertanyaan yang masuk ya Ustadz. Ya, silakan. Sambil pertanyaan ya Ustadz ya. Ya, boleh silakan. Yang pertama ini, soft skill religi dasar, apa yang wajib dimiliki oleh para pelajar atau oleh siswa SMK Prestasi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini dari satu dulu nih. Satu dulu, ini dari Aisyah. Aisyah ini dari alumni, kayaknya alumni SMK Bina Prestasi ya. Soft skill religi yang dasar, apa yang harus dimiliki, yang wajib dimiliki? Ya Ustaz, itu Ustaz. Oke, baik. Soft skill religi yang wajib dimiliki, yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adit, setidaknya tadi 165. Itu soft skill yang wajib dimiliki tuh. 165 itu apa Ustaz? 165. Apa itu 165? Satunya itu rukun ihsan. Yang namanya ihsan. Anta abudallah karena kataro, fa ilam takum taro, fa innahu yaraka. Jika kepada Allah maka yakinlah seolah-olah kamu melihat Allah, tapi kalau tidak melihat Allah, yakin Allah melihatmu. Ini yang namanya adalah yang pertama tadi, yang dasar adalah ihsan, yang 6-nya iman. Walaupun ada juga yang dibalik, 651 bisa gitu ya. Jadi kalau dalam bangunan yang paling bagus adalah bukan 165, tapi 651. Kalau dalam sebuah bangunan, dalam sebuah pohon, itu bukan 165, itu Ustaz Adit. Kalau 165 terbalik. Ya kan? Apa yang dimaksud dengan tadi 1 adalah ihsan, 6 itu rukun iman. Percaya kepada Allah dan sampai kepada hari akhir. Kemudian rukun Islamnya tadi diantaranya syahadat, sholat dan sebagainya sampai haji. Nah, kalau dihitung sebetulnya dalam rukun bangunan itu yang sangat mendasar, soft skill untuk religi diantaranya adalah 6 itu rukun iman, adalah pondasi. Rumah kalau pondasinya nggak kuat, apa yang terjadi? Walaupun atasnya bagus, maka akan menjadi roboh. Berarti ini yang namanya ya diantaranya tadi rukun iman kepada Allah, antuk minabillahi wa malaikati dan seterusnya. Iman kepada Allah, kepada malaikat dan seterusnya ya. Ini yang sangat pondasi. Sebuah bangunan sekolah bina prestasi dia akan ambrol walaupun atas baik kalau pondasinya tidak kokoh. Maka 6 ini sangat penting. Ditambah 5, bukan hanya pondasi aja, tapi ditingkatin nih. Ada tiangnya, ada pintunya, ada jendelanya, ada temboknya. Itu namanya rukun Islam. Rukun Islam yang ada 5. Nah, kemudian yang namanya nama lainnya adalah Islam itu syariah. Itu bisa diterjemahkan fikih. Fikih itu bisa memiliki makna, ada nama fikih ibadah. Nah, fikih ibadah yang tentunya diantara kita sholat, berpuasa, itu diantaranya fikih ibadah. Kalau dalam muamalah, berdagang, berbisnis, adik-adik melamar pekerjaan,
menjadi SPG. SPG itu kepanjangan Sales Promotion Girl. Tapi karena teman-teman kebanyakan dari SMK Bina Prestasi ini karena muslim semuanya, akhirnya melamar bukan jadi SPG, tapi jadi SPA. Apa itu SPA? Sales Promotion Akhwat. Jadi bukan SPG lagi, tapi namanya SPA. Apa tadi SPA? Sales Promotion Akhwat. Nah, jadi ini yang menjadi sebetulnya pilar yang mendasar dari soft skill religi, sehingga dengan adanya tadi rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan menjadi baik. Kalau sebuah pohon atau satu pohon itu dikategorikan baik, tidak hanya ada akarnya saja, tidak hanya ada batangnya, ada tangkainya, ada daunnya, tapi kalau dia ingin baik, dia harus ada buahnya. Nah, buahnya ini yang namanya dalam bahasa Arabnya adalah ihsan, atau nama lainnya karakter building, atau ada nama lainnya adalah namanya akhlak. Kalau dalam bahasa Arab setidaknya ada 5 namanya. Bisa memiliki padanannya adalah albir, bisa memiliki padanan namanya al-khair, bisa memiliki padanan yang namanya adalah husnu, nah, bisa memiliki hasanah. Nah, ini bahkan memiliki mana ihsan. Ihsan tadi udah kita bahas tentang akhlak. Nah, kalau albir, orang yang kalau udah soft skill religinya baik, udah pasti dia bakti sama ibu bapaknya. Karena soft skillnya tadi interpersonalnya baik, interpersonal juga baik, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan yang membuat ibunya marah, yang membuat ibunya itu merasa resah dengan kehadiran kita. Makanya dalam hatinya pala taqullahumma uff, kemudian dia tidak mau mengungkap kalimat saja nggak mau, apalagi sampai membentak-bentaknya, gitu kira-kira. Ini yang paling dasar tadi tentang soft skill dalam religi. Barangkali ya, itu Ustaz Adit. Ya, kalau saya simpulkan berarti memang jadi muslim ya harus kafah, artinya harus benar-benar memadukan antara keyakinan, iman, amal ibadah, Islam, dan tadi karakter building ya Ustaz ya. Betul, betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Katanya Silakan. Kan kalau misalkan seorang itu berilmu, maka setan lebih berilmu lagi gitu kan. Pertanyaan dari saudara Reki Sanjaya ini. Reki Sanjaya ini masih tergolong siswa kelas 11, Tad. Oh, kelas 11 berarti kelas berapa itu kelas 11? Ya, kelas 11 2 SMK, Tad. Oh, Tad, gitu. Ya, inti pertanyaannya adalah apakah ilmu dulu atau akhlak dulu, Ustaz? Katanya gitu. Ini ada pertanyaan Oke, gitu. ini begini tanpa adanya headset, terdengar nggak suaranya? Terdengar, Ustaz, terdengar. Oke, kalau itu saya tidak pakai headset aja ya. Ya, Oke, baik. Biar lebih enak gitu kira-kira. Oke, baik. Tentang berilmu, ya segala sesuatu tadi itu. Fauqa zi ilmun alimun. Di atas orang yang berilmu, pasti ada lagi yang berilmu. Jadi semuanya udah dikasih rezeki oleh Allah, termasuk belajar. Jangankan manusia, binatang juga dikasih ilmu juga itu. Coba kita belajar dengan cicak. Ya kan, cicak gimana cicak? Kalau pakai logika, ilmu percicakan, mungkin cicak yang akan demo kepada Allah. Apa sebabnya? Kalau pakai ilmu dia, pakai otaknya cicak, nggak mungkin. Dia dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Dia nggak punya sayap. Bayangkan, makanannya pakai apa? Bersayap. Tapi Allah berikan killer insting terhadap cicak. Pakai nyanyian teman-teman SMK Bina Prestasi. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, ini kan menggambarkan tadi, berarti ada ilmunya. Kalau kita mau berubah, dalam Al-Quran menyatakan, kalau ingin baik soft skill kita, tadi intrapersonal kita, komunikasi kita, ilmu kita, dan semuanya, ya itu harus kita berilmu. Kita sendiri yang senantiasa yang belajar. Dari dikasih tentuin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sahabat wa 'alaiha maktasabat. Semuanya tergantung kita. Apakah kita mau merubahnya atau tidak?
Kalau kita mau merubahnya, berarti kita bisa menjadi sukses. Begitu Pak Ustadz Adit. Ya, ini berkaitan dengan akhlak ya. Memang akhlak juga kan harus butuh ilmu juga ya Ustaz ya. Betul, Ilmu betul, pelajari. betul. Dengan secara langsung akhlak dari orang-orang yang mungkin punya keutamaan seperti guru, orang tua, para ulama. Juga kita juga bisa belajar akhlak etika dari buku-buku pelajaran yang berkaitan dengan moral, etika, karakter dan sebagainya ya Ustaz ya. Betul, betul. Mm-mm. Jadi intinya tadi ilmu itu kan macam-macam. Iya, Termasuk perangai tadi yang disampaikan oleh Ustadz Adit, betul. Itu termasuk yang namanya akhlak. Akhlak itu termasuk ilmu juga itu. Ilmu berbakti sama orang tua. Ilmu komunikasi. Ilmu menghormati yang tua. Ilmu saling toleransi dan sebagainya. Itu juga termasuk ilmu. Kalau masalah setan, ya semuanya udah kasih ilmu masing-masing. Makanya makomnya berbeda. Setan akan mengganggu makom yang levelnya derajatnya sekiai, maka setannya pengganggunya sekiai gitu ya. Nggak bisa. Makomnya kiai, yang godainnya adalah tukang ojek gitu kan. Nah, keilmuannya barangkali gitu kan. Ini artinya sudah ada levelnya begitu. Wallahu alam. Ada pertanyaan aja. Oke, silakan yang mau bertanya dari siswa-siswi SMK Bina Prestasi, para alumni atau para pemirsa Lab EG SMK Bina Prestasi, jangan malu-malu, silakan bertanya. Yang intinya tadi saya bisa tangkap dari pemaparan Ustadz bahwa seseorang itu harus punya niat, bahwa kita dalam komunikasi itu ada yang namanya niat. Nah, semua orang akan dihitung atau akan dinilai dengan niatnya. Tentunya memang niat ini yang paling mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tapi niat itu akan mempengaruhi dampak apa yang kita lakukan ya. Misalkan kita niatnya berbuat baik, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita untuk berbuat baik. Kalau niat kita jelek ya pasti akan tercapai tuh kejelekan. Makanya niat itu sebagai dorongan juga. Yang kedua, harus yakin apa yang udah kita niatkan ya, insya Allah itu kalau kita benar-benar niatnya kuat dan menjadi keyakinan, insya Allah itu akan sukses. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh karena keyakinannya dia akan sukses. Yang ketiga, saya juga mengambil simpulan tadi bahwasanya ihsan atau berbuat baik itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Kayak tadi Ustadz bilang ya, misalnya kita senyum, dampak dari senyum itu akan kembali ya terpancar ke diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau orang kita senyumin, dia akan senyum lagi dan kita akan melihat pemandangan orang lain itu senyum kepada kita. Nah, begitu juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, kalau kita memaafkan, orang juga akan memaafkan kita. Ini ada pertanyaan, saya mau nanya ya, pertanyaan dari Kakandadaku. Siapa ya? Oke, pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana cara kita meningkatkan iman kita sementara dalam pergaulan kita kadang dalam pergaulan nggak semuanya mungkin dalam pergaulan tidak semuanya pergaulan itu bisa membuat kita baik. Yang artinya ada pergaulan-pergaulan yang mungkin menguji kita untuk bisa nggak kita berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap jadi orang yang baik gitu. Nah, ini bagaimana kuncinya nih Ustaz? Meningkatkan iman kita, meningkatkan kemampuan kita untuk bisa tetap baik dalam kondisi pergaulan yang mungkin ya kurang baik lah gitu Ustaz. Itu pertanyaan dari... Oke, baik. Dari siapa tadi, Ustaz Adit? Dari Kakanda, nama Instagramnya juga. Namanya Kakanda ya? Mungkin udah alumni. Gitu. Kalau Kakanda berarti orang yang tertua di dunia. Walaupun masih muda tapi bilang Kakanda ya. Tetap Kakanda. Iya, kalau orang yang termuda di dunia yaitu Ade ya. Walaupun Adinda. Sudah 80 tahun tetap namanya Ade atau Adinda ya. Baik. Saya jadi lupa nih gara-gara ngomong tadi. Tadi gimana Ustaz Adit? Ya, lagi tadi. Supaya iman kita tetap kuat, apa tipsnya supaya dalam pergaulan itu kita kuat gitu. Oke, baik. Untuk iman, memang dalam hadis Nabi dinyatakan ada kondisinya fluktuatif.
Al-iman yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, tentunya di dalam sebuah taklim mutalim dinyatakan kita harus pintar-pintar mencari teman. Teman yang baik maka akan mengantarkan kita ke posisi surga, tapi kalau teman yang buruk mengajak kita kepada neraka. Begitu kan? Kalau kita lihat teman-teman kita semangat belajar, maka kita pun akan ikut semangat belajar. Ini yang bisa kita lihat, ternyata memang harus semangat belajar yang sangat penting sekali. Nah, kemudian untuk menghindarinya tentunya kita harus punya motivasi yang kuat tadi itu. Punya pendirian yang kokoh, ada ihsan, kemudian ada Islam, sehingga kita yakin Allah kasih barang kepada kita dan kita ngambil barang kita saja, maka tidak mengambil hak orang lain. Nanti suatu saat kawan-kawan bekerja, tidak mengambil hak orang lain dengan mencuri, dengan korupsi, dan lain sebagainya. Apa sebabnya? Ada iman dalam diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada, Allah bersama kita. Jadi secara sederhana, dimanapun kita ada, maka posisi iman itu sangat luar biasa. Begitu untuk Kakanda. Oke, saya sedikit sharingnya nih Ustadz ya. Ya, silakan. Mungkin terkait dengan iman ya, memang kita sebagai muslim dan semua agama meyakini adanya Tuhan ya. Cuma kadang ini Tuhan diposisikan yang di tempat yang jauh gitu. Mereka nggak meyakini bahwa Tuhan itu ada di dekat kita, Tuhan bersama kita. Sehingga apa? Itu tadi tidak ada ihsan, tidak ada perasaan kita bersama Allah, kita di hadapan Allah. Maka perlu juga kita membiasakan atau untuk kita semuanya, khususnya untuk muslim, kita merasa dekat dengan Allah, diperhatikan oleh Allah, bersama Allah, ya, dan sebagainya. Artinya itu mungkin salah satunya cara, ya, salah satu cara untuk kita tetap kuat imannya karena kita merasa diwasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus merubah nih persepsi kita bahwa Allah itu dekat. Kalau kita berdoa aja Allah pasti akan langsung ijabah, ya, di mana aja. Kita sendiri pun Allah ada bersama kita, gitu. Apalagi kita beramai-ramai dan sebagainya. Sampai di situ ada satu kisah, Ustadz, ya. Ada seorang syekh di daerah Mekah sana kedatangan seorang pelacur. Dia biasa pelacur itu menawarkan jasanya, ya, menawarkan dirinya lah. Syekh itu kemudian menolak dalam artian menundanya. Gimana kalau kamu besok datang ke sini lagi? Ketika itu pelacurnya pulang dan besok datang lagi. Pelacurnya itu kemudian datang lagi. Saat itu Syekh mengajaknya keluar sambil bincang-bincang di perjalanan. Tiba-tiba dia berada di depan pintu masjid Ka'bah, ya, di depan pintu Masjidil Haram. Tiba-tiba dia kaget. Kemudian Syekhnya bilang, coba kamu buka pakaianmu, kamu tidur di sini, ya. Kemudian pelacur itu kemudian heran dan bertanya-tanya, kenapa kamu menyuruh demikian? Apakah aku akan melakukan seperti itu? Ya, Syekhnya cuma bilang gini, apa bedanya, ya, di depan masjid atau di dalam ruangan yang sepi? Toh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di tempat yang ramai ini sama, dia juga bisa melihat di tempat yang sepi juga. Atau sebaliknya, Allah yang maha melihat di tempat yang sepi juga dia melihat di tempat yang ramai seperti ini. Begitu Ustadz. Intinya setiap orang harus merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang saya dapati dari satu buku yang saya baca tadi barusan. Seperti itu. Dan ternyata ada lagi dari Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa bisa perasaan keimanan itu bisa ditumbuhkan dengan rasa mencintai Rasulullah. Artinya apa? Kita sering bersolawat, kita merasa cinta dengan Rasulullah, sehingga kita hati-hati dalam bertindak dimanapun kita berada. Silakan jika ada yang bertanya lagi sebelum Ustadz Zain memberikan kesimpulan dari kajian kita soft skill religi pada hari ini. Kita tunggu dari penanya. Ini ada Ustadz yang bertanya.
dari Nur Faiz, ya. Nur Faiz bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tips-tips apa, ya, katanya, yang bisa memotivasi akhlak terpuji, terutama diri sendiri kepada kedua orang tua? Saya rasakan selama ini saya masih kurang dalam melakukan perbuatan sehari-hari, maksudnya bergaul dengan orang tua mungkin masih kurang dikatakan berbakti pada orang tua. Apa tips-tipsnya khususnya untuk pergaulan dengan orang tua, berbakti pada orang tua? Ini pertanyaan dari Nur Faiz. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, Nur Faiz bisa lihat di video-video kisah tentang Uwais Al-Qarni yang betapa sayangnya luar biasa. Orang biasa ini, orang berpenyakitan, tapi baktinya luar biasa. Ibunya lumpuh, dimanapun dia berada digendongnya. Sampai ketika pergi haji pun digendongnya. Ini dari riwayat bahwa rumahnya jauh sekali. Ya, ini dari Madinah, dari Syam, kemudian terus dalam perjalanan kemanapun Uwais Al-Qarni, maka digendongnya. Sampai akhirnya diungkapkan bahwa Uwais Al-Qarni ini tidak dikenal di dunia, tapi masyhur di alam akhirat, di negeri akhirat. Karena kenapa? Baktinya kepada kedua orang tuanya. Kemudian bisa belajar juga dengan kisah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Coba kita belajarlah, atau lihat bagaimana sosok orang-orang sukses karena menghormati ibunya. Kalau di Indonesia bisa belajar buku Isam Said. Isam Said itu pemilik usaha paparon. Ternyata dia menjelaskan rahasia dia sukses karena bakti sama orang tuanya. Minimal renungin lah betapa mulianya ibu kita, bapak kita mencari rezeki buat sekolah buat kita. Itu banting tulang, kejemur dan sebagainya karena niatnya anaknya menjadi sukses. Bagaimana perjuangan ibu kita ketika dalam kandungan, ketika melahirkan, ketika menyusui dan sebagainya. Itu yang sangat luar biasa. Makanya ada lagu Roma Irama itu kan luar biasa itu. Agar kita memuliakan ibu kita kan. Yang lagu Keramat, Ustaz Adit saya yakin hafal itu kan. Oh, iya, manusia, begitu kan? Hormati ibumu yang melahirkan, gitu ya. Nah ini direnungkan betapa susahnya melahirkan. Nanti ada renungan. Kalau adik-adik sampai detik ini masih durhaka sama ibu bapaknya, dijamin kalau sudah kita dewasa, sudah besar, dan kita sudah menjadi bapak, menjadi ibu, maka anak kita akan durhaka. Apa sebabnya? Karena sejak kecil kita durhaka sama ibu bapak kita. Tapi kalau jadi ada dampaknya ya Ustaz ya. Kalau hari ini kita dampaknya. Jadi ya, dampaknya Ustaz, itu ya silakan. Ada satu pertanyaan lagi nih mungkin terakhir, habis ini langsung ya, untuk simpulkan ya Ustaz ya, karena mungkin kita 5 menit lagi lah ya. Pertanyaan dari Musa. Ya, Assalamualaikum Ustadz, gimana caranya kita sebagai pemuda bisa tidak tertarik untuk pacaran, artinya nggak pacaran lah gitu, karena pacaran itu tidak asing lagi bagi pemuda-pemudi sekarang. Intinya gimana ya bisa menjadi pemuda yang baik gitu. Jadi pemuda yang baik, betul, dalam Islam itu tidak dikenal istilah pacaran, paling ta'aruf langsung nikah. Bahkan pacarannya itu pas waktu nikah itu luar biasa, indahnya luar biasa. Jadi justru janganlah lebih cenderung banyak pacaran, karena lebih cenderung maksiatnya, mudaratnya lebih besar. Jadi ala kulihal semuanya jodohnya udah ditentukan oleh Allah masing-masing. Cuman lagi-lagi kita harus nantiasa berusaha semaksimal mungkin tadi kan. Walaupun ditentukan jodoh, tapi harus juga mencarinya. Seperti rezeki, seperti tadi cicak harus ada usaha. Burung yang dapatkan rezeki terbang dulu, usaha dulu. Jodoh juga sama, harus usaha dulu. Kawan-kawan bekerja juga sama, dapat rezeki dari Allah, juga usaha dulu. Yang kata kuncinya adalah dari soft skill, dari integritas kita. Apakah kita baik terhadap diri kita, terhadap ibu kita, guru kita, termasuk juga baik terhadap teamwork saat kita nanti bekerja di tempat kita masing-masing. Ini dibutuhkan sangat penting sekali. Soft skill termasuk religi. Sehingga perusahaan itu akan keuntungan maksimal karena kita kerjanya maksimal. Begitu barangkali, Ustadz Adit. Oke. Udah ditutup dengan simpulan, Ustadz? Oh ya, baik. Kalau untuk kesimpulan, ala kulihal,
tema kita tentang soft skill religi. Sebetulnya religi itu berarti mengikat ikatan bukan sebagai penghalang, tapi kita menjadi sukses. Karena makna religi itu bisa juga memiliki agama. A itu artinya bisa tidak, gam itu pergi. Jadi orang yang beragama, insya Allah jiwanya itu tidak pergi, justru dia akan memperoleh ketenangan, tidak hampa, dan seterusnya. Bahkan orang yang religi, insya Allah akan memperoleh yang sukses. Karena tadi dia soft skillnya baik, maka akan memperoleh kesuksesan namanya 4J, ditambah 1J akan memperoleh yang namanya K2. Apa itu 4J? Ini soft skill dalam religi yang kita bisa perlu dapatkan. 4J itu berarti J-nya ada 4. Yang pertama, jagalah wudu. Yang kedua, jagalah keikhlasan. Yang ketiga, jagalah keyakinan. Yang keempat, jagalah zikir dan doa. Apa itu jagalah wudu? Simbolnya wudu kan bersih. Simbol keindahan, kejujuran profesional. Itu kan personal yang ditekankan. Jagalah keikhlasan. Kalau udah ikhlas, pasti kita mudah bersyukur. Kalau udah ikhlas, kita mudah etos kerja kita meningkat. Kalau udah ikhlas, kita mudah tadi beribadah. Dan tidak sayang-sayang untuk zakat, infak, sedekah. Kemudian jagalah keyakinan. Kalau keyakinan tadi motivasi kerja dan ibadah. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abalan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ini motivasi ini. Kalau kita bekerja seolah-olah hidup selama-lamanya, semangat. Tapi kalau dalam beribadah seolah-olah kamu akan meninggal dunia, berarti ibadahnya semakin khusyuk. Taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir dan doa. Jangan lupa ini soft skill yang baik itu zikir, bersyukur kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sehingga menjadi doa. Dengan adanya COVID-19 seperti ini, kan diingatkan sebetulnya oleh Allah. Semakin bersyukur enggak? Semakin mendekatkan diri enggak? Atau jangan-jangan kita semakin kufur kepada Allah? Atau justru sebaiknya tidak bakti sama orang tua, justru semakin durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, ada rumus tadi orang sukses soft skill-nya, 4J ditambah 1C jadi K2. 4J tadi apa Ustaz Adit? Yang pertama, jagalah wudu. Jaga wudu. Yang kedua, jagalah keikhlasan. Ketiga, jagalah keyakinan. Yang keempat, jagalah zikir dan doa. Ditambah 1C. 1C itu ciptakan karya terbaik. C itu ciptakan karya terbaik. Sebagai siswa, sebagai anak, sebagai guru, sebagai apa saja. Melalui komitmen dan bermanfaat. Khairun nas, anfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lainnya. Maka dengan adanya soft skill, bahkan ada hard skill kita juga akan memperoleh yang namanya K2. Apa itu K2? Kesuksesan dan keberkahan. Ciri-ciri kesuksesan sama keberkahan beda. Sukses itu minimal memperoleh nikmat hidup, tenang, tentram. Kalau keberkahan minimal tadi lahir dan batin. Makanya mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya lahir salah ini. Jangan lahir. Kalau batin yang lamanya itu zohir. Zohir dan batin ya. Kalau dalam bahasa Arabnya kan. Kalau lahir Indonesia, kalau batin ya yang lain-lainnya ya. Oke. Jadi intinya bahwa soft skill yang diharapkan oleh kita adalah memperoleh yang namanya happiness. Happiness itu bahagia, sukses. Nah, tidak mungkin kita akan menjadi orang sukses, jadi presiden, jadi orang yang terbaik di Indonesia kalau tidak karena doa ibu kita, bapak kita, doa guru kita itu harus kita muliakan. Sehingga kita memperoleh bahagia. Sukses itu bisa memiliki adalah dalam bahasa Al-Quran itu bahagia dunia dan akhirat. Sinergis, seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan sukses itu bisa memiliki arti mencapai apa yang diinginkan, cita-citakan. Cita-citanya apa? Lomba balap kerupuk gitu kan. Lomba menang, lomba pidato, lomba apa saja, lomba sains, lomba teknologi dan sebagainya. Bahkan memberikan manfaat buat orang lain karena kita memiliki tadi soft skill yang baik, komunikasi yang baik. Kemudian menikmati kemenangan-kemenangan tadi. Kemenangan-kemenangan menjadi bermanfaat, termasuk saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kita kalau sudah soft skillnya baik, insya Allah sukses fisik nih jauhkan tadi. Kita baik tadi, tidak interaksi dengan yang lainnya, tapi jaga jarak dengan kita berwudu dan sebagainya, sukses fisik. Sukses emosional bagaimana? Karena kenal tadi kita emosional dengan berpuasa, dengan sukses religi tadi, soft skill religi, sehingga kita enak, nikmat rasanya. Tidak mudah marah-marah. Kemudian sukses intelektual karena kita belajar. Sukses sosial, sukses finansial. Oh, ternyata orang yang bisa sukses karena tadi manjada tadi yang dibacakan dalam makruzat kan, wajada, maka bersungguh-sungguh
Sehingga sukses mental ini sangat penting nih. Mental, moral atau akhlak atau soft skill religi inilah yang menentukan Indonesia datang sampai berkembang agama Islam karena adanya soft skill dari sisi mental religi, yaitu diantaranya akhlak melalui perdagangan, melalui pernikahan, bukan peperangan. Inilah yang namanya tadi sukses nilai. Yang kita bisa lihat, kalau adik-adik ingin sukses soft skill, gampang. Yang pertama, aktif di organisasi komunitas, dalam pengajian, majelis taklim, atau lembaga-lembaga yang lainnya. Yang kedua, aktif kegiatan sosial keagamaan. Yang ketiga, jangan lupa itu, kalau adik-adik ingin nanti kerja, jangan lupa magang terlebih dahulu. Makanya setiap sekolahan ada pelatihan kan, namanya kerja magang, kerja sambilan, kemudian seminar, workshop, dan berwirausaha. Sehingga nanti kawan-kawan bisa memperoleh tadi soft skill yang diharapkan, sehingga bukan hanya soft skill, tapi hard skill, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita bisa lebih baik. Jadi sebelum kita cukupkan, bisa bandingkan antara hard skill dengan soft skill. Pemain sepak bola itu bisa dilihat, atau dibayangkan lah pemain sepak bola. Siapa itu? Zidane. Atau siapa? Udah pensiun Zidane kan? Atau Ronaldo. Ternyata Ronaldinho, dari Brazil ya, Ronaldinho. Ada yang namanya soft skill, ada yang namanya hard skill. Kalau hard skill itu kemampuan teknis, berlari, menendang, merebut bola, itu namanya kemampuan hard skill. Kalau soft skill ya kemampuan bekerja sama, tadi kemampuan interpersonal, mengambil inisiatif, tembak atau enggak nih ya, sendiri atau kerjasama, keberanian mengambil keputusan, gigih, dan lain sebagainya. Jadi sesederhananya soft skill ini akan bisa dilakukan siapapun, tergantung kita. Tapi ingat, yang menentukan kita sukses bukan hard skill, tapi adalah soft skill. Penelitian yang ada di Amerika Serikat menyatakan orang sukses itu faktanya menyatakan 80% adalah soft skill, 20% adalah hard skill. Kalau soft skill itu diantar tadi yang telah disebutkan, kemampuan yang bersifat adalah kemampuan akademik, soft skillnya ya, dan lain sebagainya. Barangkali ini saja. Semoga ada manfaatnya sehingga kawan-kawan bisa mendapatkannya melalui di sekolah, pelatihan, termasuk kajian seperti ini, termasuk untuk meningkatkan juga baik hard skill termasuk soft skillnya. Ini yang bisa diharapkan, semoga kita bermanfaat sehingga menjadi sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Adi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah telah disampaikan beberapa kesimpulan yang alhamdulillah kita bisa pahami tentang kajian kita pada hari ini, yaitu soft skill religi. Mudah-mudahan nanti akan berlanjut pada seri selanjutnya di kajian online lab Instagram SMK Bina Prestasi. Untuk hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada pemateri kita Ustadz Muhammad Zain atas waktu dan ilmunya. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan balasan yang terbaik buat Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ustadz Adit. Ya, dan semua pemirsa live Instagram SMK Bina Prestasi, mudah-mudahan bisa mengikuti, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mengikuti live Instagram selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.